Shalom, puji nama Tuhan. Kita berkumpul kembali untuk muji muliakan nama Tuhan dimanapun teman-teman semua berada. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kaulah yang baik ya Tuhan. Kau yang mengasihi kami ya Yesusku. Kau yang menyertai kami hingga sampai pada saat hari ini Bapa. Sebentar ke Tuhan, kami ingin muji muliakan Engkau. Kami ingin menyembah nama-Mu ya Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kami dimanapun mereka berada Bapa. Dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesusku. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami Bapa. Biar hati kami dibukakan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar Bapa, itu bisa kami resapi dan kami lakukan dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami ingin mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita puji muliakan namanya. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hadirat-Mu.
manis Kau Tuhan. Kami ingin muji dan muliakan lebih-lebih lagi Yesus. Kami ingin bermazmur hanya bagi-Mu ya Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu, Tuhan, selama ku hidup ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu.
kuasa-Mu Engkau menjaga kami ya Bapa. Yesus, kami bersyukur setiap hari ya Tuhan. Padamu Yesus. Sekali lagi lingkupiku. Kau melingkupi kami ya Bapa. Dengan sayap-Mu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Dengan sayap-Mu Naungiku. naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji nama Tuhan. Mari kita datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya tiba, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, supaya perkataan demi perkataan firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan iman kami hanya dalam Kristus Yesus Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarnya. Haleluya. Amin. Rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, Shalom. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah kita. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda boleh berada saat ini,
yang menyaksikan acara ini, kira kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Orang ketika dia menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, berarti dia juga menyiapkan dirinya untuk mau diajar oleh Tuhan. Amin. Sejatinya dia mau menjadi murid bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan tentunya menjadi seorang murid di sini, kita harus mau diajar oleh Tuhan, siap untuk diajar oleh Tuhan. Tidak ada seorang murid yang tidak mau diajar. Mau sekolah di mana saja dia, ketika dia datang ke sekolah menjadi statusnya menjadi seorang murid, tapi dia tidak mau diajar, bagaimana mungkin bisa dikatakan murid? Seorang murid itu tentunya dia siap untuk diajar, dia mau untuk diajar. Nah, sore hari ini saya mengajak teman-teman semua, kita boleh bersama-sama merenungkan kembalikan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya bagaimana kita sejatinya menjadi murid bagi Kristus Yesus Tuhan, kita mau diajar olehnya. Kita siap untuk diajar oleh Tuhan di dalam sekolah kehidupan ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-45. Saya akan bacakan. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Sekali lagi, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Kalau kita lihat di dalam versi firman Allah yang hidup berkata begini, seperti yang tertulis di dalam firman Allah, mereka semua akan diajar oleh Allah. Orang-orang yang telah mendengar Allah berfirman dan telah mempelajari kebenaran dari Dia akan datang kepada Yesus. Nah, sejatinya saya katakan tadi, menjadi murid bagi Kristus Yesus Tuhan berarti kita menyiapkan diri, mau diajar, siap untuk diajar. Oleh sebab itu, khotbah saya pada sore hari ini adalah siap untuk diajar. Nah, kita lihat orang yang pribadi yang siap diajar itu tentunya kehidupannya adalah mau diperintah oleh ajaran itu saja, atau dia tertanam kuat di dalam pengajaran itu. Ketika kita menjadi murid bagi Kristus Yesus Tuhan, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Tuhan ajarkan, itu hendaknya tertanam kuat. Tertanam kuat di dalam kehidupan kita. Dan hendaknya juga firman itu saja yang memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini orang yang mau diajar oleh Tuhan itu dia harus betul-betul tertanam kuat dalam pengajaran itu. Dan mau diperintahkan oleh pengajaran itu di dalam dirinya. Nah, kita melihat firman Tuhan ini, bagaimana diri kita yang siap mau diajar oleh Tuhan di dalam sekolah kehidupan ini. Nah, bagaimana ciri orang yang mau atau siap untuk diajar? Akan terlihat kok ciri orang yang siap mau diajar. Nah, bagaimana ciri dari orang yang siap mau diajar? Yang pertama, di dalam ayat yang kita baca tadi, Yohanes 6 ayat 45 berkata begini, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Setiap orang yang telah mendengar, kita garis bawahi, ciri orang yang siap untuk diajar itu adalah dia harus pastikan dirinya dulu bahwa dia adalah pribadi yang dengar-dengaran. Amin. Dia harus pastikan dirinya dulu adalah dia pribadi yang dengar-dengaran. Nah, pribadi yang dengar-dengaran itu seperti apa sih? Pribadi yang dengar-dengaran itu adalah pribadi yang mampu memahami arti dari apa yang setiap diperkatakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya.
Pribadi yang mampu memahami. Bukan hanya dia mendengar melewati media telinganya, tetapi sampai ke lubuk hati pikiran yang paling dalam, dia dapat menyelami arti dan memahaminya dalam hidup ini. Ini yang harus kita pastikan dalam diri kita. Pribadi yang mendengar, pribadi yang dengar-dengaran. Ada contoh di Alkitab. Pribadi yang dengar-dengaran itu seperti apa sih? Ayat ini seringkali kita membacanya. Ada contoh dua orang di dalam Alkitab yang ditulis oleh Injil Matius. Bagaimana pribadi yang mendengar diikut sertakan dengan tindakan, dan pribadi yang juga yang mendengar tetapi tidak diikut sertakan dengan tindakan. Nah, kita lihat yang pertama. Contohnya dalam Alkitab ini, Matius pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24. Orang yang dengar-dengaran, pribadi yang dengar-dengaran. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar, perhatikan, perkataanku ini, kata Tuhan, dan melakukannya. Ayo, garis bawahi. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, ini dia. Orang yang dengar-dengaran, pribadi yang dengar-dengaran. Dia bukan hanya sekedar mendengar apa yang diperintahkan, tetapi dia mengerjakan semua apa yang diperintahkan. Tertanam dalam dirinya. Dia pahami dalam hidupnya. Sehingga tindakannya lah yang membawa dia kepada tindakan yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu contoh yang kedua, orang juga yang sama-sama mendengar, tetapi tidak disertai dengan perbuatannya. Ayat yang ke-26 dari Matius pasal 7. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama-sama mendengar, tetapi tidak memahami, tidak menyelami makna yang dikehendaki oleh Tuhan dalam perkataan firman ini tadi. Dia berpikir cuma membangun rumah sampai membangun rumah saja, tetapi tidak memperhatikan apa yang menjadi fondasi, apa yang menjadi kekuatan daripada rumah itu. Kalau suatu saat ada badai, angin topan datang melanda, apakah rumah itu tetap berdiri kokoh atau tidak? Orang yang mendengar adalah orang yang menyelami, memahami, dan mengeksekusikan setiap perkataan firman itu dalam dirinya. Tetapi orang yang mendengar, tetapi tidak dia menyelami dan tidak memahami, sebatas hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, tidak sampai kepada kehidupan, perkataan hidup dalam perkataan firman. Jika dia sudah bangun rumah saja, tanpa memikirkan ke depan, kendalanya kalau begini, kendalanya kalau begitu bagaimana. Nah, ini yang perlu harus kita cermati dalam kehidupan kita. Contoh yang sangat jelas di Alkitab. Kita mengambil pribadi yang bijaksana ini saja. Tentunya orang yang bijaksana itu dia mendengar dan juga dia melaksanakan akan kebenaran firman itu di dalam kehidupannya. Amin. Itu hal yang pertama. Ciri dari orang yang siap untuk diajar. Ya, berarti ada yang bandel. Pasti ada yang bandel. Murid itu pasti ada yang bandel. Karena apa? Dia mendengar sih, tetapi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia nggak paham dalam segala sesuatu. Cuman saja. Tetapi dia tidak melakukannya. Nah, lalu yang kedua kita lihat. Ciri orang yang siap mau diajar adalah di dalam ayat 45 lagi kita baca ayat tadi, Yohanes 6 ayat yang ke-45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Telah mendengar, yang pertama tadi menjadi pendengar. Lalu yang kedua adalah orang itu pastikan dirinya yang siap diajar adalah pribadi yang mau menerima pengajaran itu. Setuju katakan amin? Pribadi yang mau menerima. Berarti ada yang tidak mau menerima? Ada. Mungkin perkataannya dia menerima, tapi tindakannya dia menolak. Nah, ini harus kita
samakan antara perkataan dengan perbuatan. Orang yang mau menerima itu dia antara perkataan dan perbuatannya sama. Ya, mau menerima pengajaran itu ciri orang yang siap diajar. Dia mau menerima. Banyak orang di depan oh iya ya, tapi di belakang no, dia nggak ngelakuin itu. Banyak di mana oh iya ya amin amin, di belakang aman, dia nggak ngelakuin tuh. Nah, orang yang mau menerima pengajaran itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau berlatih menggunakan pengajaran itu sampai menjadi suatu kebiasaan yang dia lakukan, memudaya di dalam tindakannya. Itu orang yang mau menerima. Dia terus berlatih untuk menggunakan, mengenakan dari apa yang diajarkan menjadi suatu kebiasaan yang dia perbuat di dalam kehidupannya. Amin. Ini orang yang mau menerima pengajaran itu. Hidupnya adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang dia perkatakan, apa yang dia aminkan pula dalam tindakannya. Sehingga saya boleh katakan kita ini juga harus mampu memperkatakan setiap apa yang diajarkan Tuhan dalam setiap tindakan hidup kita. Lebih efektif perkataan itu terwujud dalam suatu tindakan dibandingkan hanya sekedar suatu perkataan yang keluar dari mulut saja. Atau kita katakan sekarang mungkin kita jarang berjumpa dengan orang, mungkin hanya lihat media sosial atau lihat postingan kita saja. Tidak cukup sampai kepada postingan saja, tetapi kehidupan kita, tindakan kita, itulah postingan yang sejati. Itulah postingan yang sebenarnya. Supaya apa? Supaya orang dapat membaca kehidupan kita. Inilah surat yang terbuka, yang menyatakan, menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu orang yang mau diajar itu seperti itu. Orang yang menyiapkan dirinya untuk diajar itu seperti itu. Dia mau menerima. Dia hanya mau menerima. Makanya kita sebagai anak-anak muda, kita terus berusaha bagaimana dengan kehidupan kita, hari-hari kita di dalam Tuhan. Kita tidak hanya membangun kita sebagai suatu kebiasaan saja, rutinitas saja, tetapi kita membangun kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi suatu budaya firman Tuhan yang terwujud di dalam tindakan kita. Mungkin kita bisa cakap menyampaikan sesuatu dengan ungkapan, dengan kata-kata, ataupun saya katakan tadi tidak berjumpa dengan ungkapan kata-kata kepada orang secara langsung, tetapi bisa kita wakilkan melewati postingan kita. Tapi mari saya boleh sampaikan pada sore hari ini, tidak cukup sampai kepada postingan itu saja. Apakah yang kita aminkan dalam postingan itu, kita aminkan pula dalam tindakan kita? Ini suatu refleksi yang mesti harus kita laksanakan dalam hari-hari kita. Merefleksikan kehidupan kita. Tuhan, sudah sejauh mana aku sudah melakukannya seperti apa yang aku aminkan, yang sudah aku sebarkan, yang sudah aku postingkan ini dalam tindakan hidup. Supaya apa? Supaya hal itu bukan menjadi hal suatu yang sekedar sampai kepada suatu media sosial saja, tetapi kita sendiri pun ada dan hidup di dalamnya. Itu bisa kita katakan orang yang mau menerima pengajaran. Bukan hanya sampai amin di mulut, saya katakan tidak hanya sampai amin di mulut, tetapi amin di dalam tindakannya. Amin di dalam tindakannya. Ini yang harus betul-betul ada di dalam kehidupan kita. Orang yang mau, orang yang siap untuk diajar, beginilah cirinya. Dia mau menerima semua apa yang diajarkan. Amin. Rekan muda dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan sore hari ini membawa kita merefleksikan hidup kita. Sejauh mana kita sudah mau mendengar dan menerima pengajaran dari Tuhan itu dalam hidup ini. Teman-teman yang bisa menjawabnya, teman-teman sendiri yang bisa menjawabnya di hadapan Tuhan. Tapi biarlah membawa kita firman Tuhan sore hari ini kembali menguatkan kita, mengingatkan kita untuk tetap di dalam kehendaknya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya Tuhan.
sebagai ayat terakhir bagi kita pada sore hari ini. Dalam 2 Timotius 3 ayat 14, surat yang disampaikan oleh Paulus kepada anak rohani Timotius. Saya kira percaya surat ini pun hendaknya juga menyampaikan bagi kita pada sore hari ini. Amin. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Garis bawahi. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Engkau harus berpegang kepada kebenaran itu yang engkau yakini. Berpegang, dia yakini, dia tindaki dalam perbuatannya, dia laksanakan dalam perbuatannya. Itu, amin. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mengaminkan firman Tuhan dengan amin, harus kita tundukkan juga dalam tindakan kita. Amin, dalam tindakan kita. Puji nama Tuhan. Saudaraku, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, mari kita menyiapkan sungguh hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi muridnya, kalau kita menjadi pengikutnya, maka segala sesuatu apa yang dia ajarkan, itu yang harus kita lakukan. Amin. Yang dia ajarkan, itu yang menjadi kebudayaan, kebiasaan yang kita kerjakan dalam hari-hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati kita semua, dan Roh-Nya yang kudus menuntun kita untuk mengerjakan sepenuh-penuhnya setiap perkataan-perkataan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setiamu, sebab Engkau telah mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu. Dan biarlah firman ini menjadi pelita yang menerangi jalan kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, supaya dimanapun kami boleh berada dan dimanapun kami boleh ada, setiap perkataan demi perkataan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal dia menguasai kehidupan kami semua sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bila Roh yang kudus menolong kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam firman Tuhan ini, mengkaryakan sepenuhnya firman Tuhan ini dalam setiap tindakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak muda. Biar dalam masa muda kami mempergunakan sebaik-baiknya di dalam Tuhan, agar dalam segala sesuatu tindakan kehidupan kami, itulah yang membawa hidup kami semakin lekat erat di dalam Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah lewat karya Roh-Mu yang kudus menuntun langkah hidup kami, agar dalam masa muda kami adalah masa muda yang tetap di dalam Tuhan, masa muda yang tetap mengasihi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-temanku, sahabat-sahabatku, rekan muda, dimanapun mereka boleh berada ya Bapak. Saat ini dalam kehidupan mereka, hari-hari mereka, ketika mereka menuntut ilmu dalam pendidikan, ketika mereka bersosialisasi, atau ketika mereka melakukan segala sesuatunya, Tuhan tolong, Tuhan menuntun mereka, mengingatkan mereka tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Bahkan di dalam segala sesuatu yang mereka boleh kerjakan di dalam kehendaknya Tuhan, biarlah mereka memandang dan mengandalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, orang tua mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya kiranya Tuhan menuntun dan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberikan bagi mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, agar dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan, yang diamanatkan bagi mereka, Tuhanlah yang memberkatinya, Tuhanlah yang menuntunnya, dan Tuhanlah yang menolongnya. Bahkan dalam menghadapi keadaan ini, pandemi daripada COVID-19 ini Tuhan, kami semua diberikan hikmat oleh Tuhan. Kami semua diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan.
Supaya kami boleh cakap menghadapi keadaan ini. Dan kami juga terus berseru dan berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Biarlah semua keadaan ini segera berlalu oleh karena pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan biarlah semuanya di dalam kehendak dan kuasa Tuhan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau telah memberkati ibadah kami sore malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan kami percaya Tuhan juga yang menuntun setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini, supaya dalam segala sesuatu yang kami boleh kerjakan, lakukan aktivitas sepanjang hari ini pun, Tuhan tetap menuntun kami, menyertai kami, dan memberkati kami. Menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami ingin Engkau sendiri yang memberkati kami pada sore malam hari ini dengan berkat yang datangnya dari Kristus Yesus Tuhan. Bukalah hatimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Allah yang kudus menyertai, memberkati hidup kita sepanjang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.